Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Kelompok politik Hizbut Tahrir atau HT wilayah Afghanistan menerbitkan sebuah artikel yang menuduh pemimpin kelompok perlawanan Suriah, Hayat Tahrir Syam atau HTS, Abu Muhammad Al-Jaulani atau Ahmad Asyara telah bergeser pemikirannya sistem Islam ke politik pragmatis pasca jatuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah. Dilansir Middle East Monitor Research Institute, 31 Desember 2024, tuduhan Hizbut Tahrir Afghanistan didasarkan dari wawancara Asyara yang berbicara setelah menggulingkan rezim di Suriah. Asyara membahas perubahan dan evolusi kepribadiannya, menekankan bahwa keyakinan di masa perang dan damai tidaklah sama. Sebelumnya, menurut Hizbut Tahrir Afghanistan, Asyara atau Al-Julani ketika masih menyembunyikan diri dan dicap teroris, menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk mendirikan pemerintahan berdasarkan metode Nabi. Dalam sambutannya yang sempat terekam oleh media internasional, ia bahkan berani mengkritik tokoh pemimpin Ikhwanul Muslimin kala itu, Mohamed Mursi, dengan mengatakan, Ikhwanul Muslimin telah tunduk pada keinginan Barat dan telah melakukan lebih dari yang diminta Barat. Morsi tidak memerintah menurut hukum Allah dan menerima parlemen, pemilihan umum, dan semua yang diinginkan Amerika darinya. Namun, beberapa hari yang lalu, dalam wawancara terakhirnya dengan CNN, ia justru menunjukkan sisi yang jauh berbeda dengan sosoknya dahulu. Al-Julani berbicara tentang perubahan dan evolusi kepribadiannya, menekankan bahwa keyakinan di masa perang dan damai tidaklah sama. Ungkap pernyataan Hizbut Tahrir Afghanistan. Beberapa slogan Al-Julani dan slogan pemerintah Afghanistan Taliban serupa. Tetapi Jaulani mengatakan dalam sebuah wawancara dengan BBC bahwa ia tidak menginginkan pemerintahan seperti Taliban. Ungkap pernyataan Hizbut Tahrir Afghanistan. Namun di sisi lain, menurut Hizbut Tahrir Afghanistan, posisi Hayat Tahrir al-Syam tersebut telah disambut dengan reaksi beragam di Afghanistan. Setelah perubahan baru-baru ini di Suriah, Taliban justru dicemooh oleh musuh-musuh mereka. Para penentang Taliban atau nasionalis dan sekuler memanfaatkan kesempatan ini dan mencemooh Taliban dengan mengatakan bahwa Taliban harus belajar dari Al-Jaulani, dari mengganti pakaian mereka yang dahulunya terlihat sangat konservatif sekarang lebih moderat, hingga menghormati nilai-nilai dan simbol nasional, kebebasan, dan struktur pemerintahan sebelumnya. Tambah pernyataan kelompok Hizbut Tahrir Afghanistan. Menurut Hizbut Tahrir Afghanistan, tindakan Al-Jaulani yang disebut banyak pihak lebih bijak, cerdas, dan berwawasan politik justru menyebabkan beberapa mujahidin jatuh ke perangkap Barat. Itu karena mereka mau tunduk pada Barat agar terlihat berubah dan enggan untuk mendirikan khilafah Islamiyah. Di sisi lain, pemerintahan Afghanistan yang dikuasai Taliban sepertinya tidak ingin terlalu dalam mencampuri pernyataan Al-Julani kepada media Barat. Mereka baru-baru ini dikabarkan membuka komunikasi dengan pemerintahan transisi Suriah yang baru dibentuk pasca tumbangnya Presiden Bashar al-Assad. Kedua kelompok Islam berpengaruh ini memiliki kesamaan dalam perjuangan mereka. Taliban menumbangkan rezim Afghanistan yang dikendalikan Amerika Serikat atau AS pada Agustus 2021. Saat itu dipimpin Presiden Ashraf Ghani. Sedangkan Hayat Tahrir al-Syam, pimpinan Al-Julani, menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Pejabat Menteri Luar Negeri atau Menlu Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, melakukan pembicaraan telepon dengan mitranya dari Suriah, Asad Hasan al-Shibani. Kedua diplomat membahas perluasan hubungan diplomatik antara Kabul dan Damaskus. Wakil juru bicara Kemlu Afghanistan, Hafizia Ahmad Takal, sebagaimana pernyataan yang dirilis layanan pers Kemlu Afghanistan, mengatakan, Muttaqi mengucapkan selamat kepada pemerintah transisi Suriah yang baru dibentuk. Dia juga memuji pendirian pemerintahan Suriah, soal amnesti bagi para pengikut Assad, serta tata kelola negara.
Seperti diketahui, kelompok yang dipimpin Hayat Tahrir al-Syam atau HTS sedang berusaha menyatukan faksi-faksi di Suriah. Mutaqi juga menyampaikan harapan agar kedua negara bisa mematenkan hubungan diplomatik. Menlu Suriah Al-Shibani mengajukan usulan lebih konkret, yakni pertemuan delegasi kedua negara untuk berkonsultasi. Menurut para pengamat politik Islam, kemungkinan besar kerjasama antara Taliban dengan pemerintah baru Suriah akan segera terwujud. Hal itu didasari latar belakang kedua sosok pemimpinnya yang memiliki kesamaan, yang mana Abu Muhammad al-Julani, pimpinan Hayat Tahrir al-Syam, dan tokoh pemimpin Taliban Haibatullah Akhundzada punya ikatan kuat dengan kelompok Al-Qaeda dan sama-sama memerangi ISIS. Kemudian, Taliban dan Hayat Tahrir al-Syam ini memiliki simbol yang mirip, yakni bendera berlafaz Tauhid dengan latar berwarna putih. Bedanya, kelompok Taliban menjadikan bendera ini sebagai simbol negara Afghanistan, sedangkan Hayat Tahrir al-Syam tidak. Sebab kelompok oposisi Suriah ini memilih bendera warna hijau, putih, hitam dengan 3 bintang di tengah sebagai simbol pemerintahan Suriah pasca tumbangnya rezim Assad. Bendera bercorak hijau, putih, dan hitam yang dilengkapi dengan 3 bintang berwarna merah yang digunakan sebagai bendera Suriah ini merupakan hasil modifikasi dari bendera pertama saat Suriah berhasil merdeka dari Prancis pada 1932. Adapun arti bendera 3 persegi panjang berwarna hijau, putih, dan hitam yang ada di bendera baru Suriah saat ini melambangkan kekhalifahan Islam yang dahulu pernah berkuasa di Suriah, yakni dinasti Rashidin, Umayyah, dan Abbasiyah. Sementara itu, 3 bintang merah yang ada di bendera Suriah saat ini melambangkan perlawanan kelompok pemberontak Suriah terhadap rezim otoriter Bashar al-Assad. Kabar terbaru, pemimpin Hayat Tahrir al-Syam atau HTS, Abu Muhammad al-Julani mengatakan, faksi perlawanan di Suriah bakal dibubarkan. Nantinya, anggota dari beberapa faksi tersebut akan ditempatkan di bawah Kementerian Pertahanan. Selain itu, Al-Julani juga menyerukan agar sanksi yang dijatuhkan pada Suriah dicabut sehingga para pengungsi dapat kembali. Al-Julani sebelumnya juga telah mendatangi kepala suku Arab hingga kaum minoritas di Suriah demi mendapatkan legitimasi yang diinginkan oleh fraksi oposisi. Itulah informasi mengenai kritik Hizbut Tahrir Afghanistan terhadap sikap pemimpin oposisi Suriah Abu Muhammad al-Julani yang dianggap lupa dengan komitmennya yang ingin mendirikan negara Islam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.